Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Perkenalkan, saya Puji Fitriyanti, guru dari SMP Negeri 2 Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi, yaitu Mendeley Desktop ya Bapak Ibu. Ini ikonnya. Apabila Bapak Ibu sudah berhasil install Mendeley Desktop di laptop kita, maka ketika kita buka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, apa itu aplikasi Mendeley Desktop, manfaat dan kegunaan aplikasi tersebut? Baik Bapak Ibu, aplikasi Mendeley Desktop adalah sebuah aplikasi yang akan sangat membantu kita apabila kita ingin melakukan publikasi ilmiah. Karena di dalam aplikasi Mendeley Desktop ini adalah semacam perpustakaan online Bapak Ibu, di mana nanti kita bisa mencari literasi, mencari literatur, kemudian kita juga akan sangat terbantu lagi nanti apabila kita akan membuat daftar pustaka di dalam karya ilmiah yang ingin kita publikasikan. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya akan saya perkenalkan dulu tentang tool yang ada di Mendeley Desktop. Saya pilih yang paling penting ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini Bapak Ibu lihat, di sini ada fasilitas tool. Artinya apabila Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi Mendeley Desktop ini di laptop Bapak Ibu dan sudah registrasi, maka Bapak Ibu agar Mendeley ini bisa terhubung di Microsoft Word kita, maka Bapak Ibu perlu mengintegrasikan Mendeley ini dengan cara mengklik tool ini. Silakan diklik, kemudian pilih install. Di sini install Microsoft Word plugin. Secara otomatis aplikasi Microsoft Word Bapak Ibu akan terintegrasi dengan Mendeley. Untuk mengeceknya Bapak Ibu bisa membuka dulu seperti ini. Oke, kita buka dulu Microsoft Word kita. Bapak Ibu bisa melihat di bagian reference ya di sini. Nah, di sini apabila ada tampilan seperti ini, insert citation, open Mendeley, dan insert bibliografi, ini artinya Microsoft Word kita sudah terhubung dengan Mendeley dan siap digunakan. Baik, untuk selanjutnya saya ingin memperkenalkan dulu ada apa saja di Mendeley. Yang pertama saya ingin memperkenalkan bahwa di Mendeley ini ada literatur search ya. Di sini silakan Bapak Ibu lihat di sini. Kemudian di sini kita ketikkan apa yang mau kita cari. Bahasa misalkan ya. Kita ingin mencari literatur tentang bahasa. Kita cari di sini. Nah, di sini akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan di sini saya pilih satu, di sini bahasa Indonesia di sini. Nah, di sini sudah tampil abstraksinya dari yang file yang kita pilih di sini. Apabila Bapak Ibu cocok dengan referensi ini, maka tinggal Bapak Ibu save saja di sini. Save reference. Nah, seperti ini. Secara otomatis file yang sudah kita pilih akan terdownload di dokumen Mendeley kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah file yang tadi barusan kita cari dari Mendeley web kita atau di literatur search ini. Kemudian di sini juga ada My Library. Yang pertama
All dokumen di sini menunjukkan semua file-file yang sudah berada di Mendeley kita. File-file yang sudah kita download ini berada di all dokumen. Kemudian di sini ada recently ya. Recently ini artinya ini adalah eh, dokumen-dokumen yang baru saja kita download. Sedangkan di recently read ini adalah dokumen-dokumen yang terbaru yang baru kita baca. Itu adalah fungsi yang di sini recently read ini yang paling baru yang sudah kita baca, yang baru dibaca kita. Kemudian di sini yang paling penting juga, di sini nanti kita bisa membuat folder di sini agar buku-buku atau jurnal yang sudah kita download itu bisa lebih rapi dan terkelompokkan. Cara membuat folder di sini, kebetulan di sini saya masih mempunyai satu folder di sini. Bapak Ibu bisa membuat folder di sini di create folder. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memberi nama. Misalkan saya beri nama di sini komunikasi. Nah, di sini sudah ada file komunikasi di sini, tapi ketika ketika folder ini saya buka, maka masih belum terisi karena saya baru saja masih baru membuat foldernya. Untuk mengisinya bagaimana? Bapak Ibu bisa masuk ke sini ke My Library. Ke all dokumen. Silakan mana yang di antara dokumen-dokumen ini yang ingin Bapak Ibu masukkan ke folder komunikasi. Maka kita tinggal seret saja di sini. Kita seret. Nah, di sini kita seret ke komunikasi. Nah, di sini sudah masuk di sini. Kemudian yang ingin saya kenalkan juga yaitu di sini kita bisa menambahkan file dari artikel atau buku-buku yang kita cari di entah itu di Library Genesis atau di Jala Bahasa. Mungkin setelah kita berhasil mencari referensi baik itu buku, jurnal atau artikel, kita bisa memasukkan ke Mendeley kita. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita bisa klik add di sini. Nah, kita pilih add file. Ya. Kemudian kita cari di mana buku yang ingin kita masukkan ke Mendeley kita. Nah, buku ini ke Mendeley kita, tinggal kita klik open. Nah, di sini akan diimpor dan otomatis langsung masuk di sini, Bapak Ibu ya, buku yang barusan kita download. Nah, berikutnya metadata, Bapak Ibu. Kita sangat perlu sekali untuk membenahi metadata ini sebelum nanti kita membuat daftar pustaka. Mengapa? Kalau kita tidak membenahi metadata di sini, biasanya nanti daftar pustaka yang kita buat juga tidak akan benar. Contoh saja di sini, misalkan, nah ini ya, ketika saya klik ini, misalkan ya, di sini masih tidak ada titelnya, ya, tidak ada titelnya di sini, no title. Kita bisa menambahkan titelnya di sini. Ya. Kita copy di sini. Nah, kita bisa paste di sini di bagian tipenya. Nah, di sini selesai. Kemudian kita juga bisa menambahkan kelengkapan data yang lain, Bapak Ibu. Di sini misalkan tipenya apakah ini buku atau jurnal. Karena ini jurnal berarti di sini jurnal, Bapak Ibu. Kalau misalkan ini adalah buku, ya berarti kita pilih book. Kemudian kita lihat tahunnya juga, tahunnya 2015 ini kebetulan kita lihat apakah benar jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015. Benar, berarti sudah sesuai. Baik, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan bagaimana cara mensitasi
tulisan kita, tulisan dari perpustakaan atau referensi kita melalui Mendeley. Nah, misalkan saya ingin mengutip sebuah tulisan dari sini, saya mau mengutip ini. Nah, ini misalkan seperti ini. Kita copy, kita paste. Nah, di sini setelah seperti ini kita rapikan dulu. Nah, kalau sudah rapi, Bapak Ibu, di sini agar tulisan yang kita citasi tadi ini kemudian tidak plagiarismenya tidak tinggi, maka kita perlu memparafrase terlebih dahulu dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya, karena nanti ketika tulisan kita ingin kita terbitkan, maka di sana nanti akan dicek berapa tingkat plagiatnya. Kalau plagiatnya itu tingkatnya tinggi, biasanya nanti jurnal kita akan ditolak seperti itu. Baik, untuk mensitasinya, setelah kita di sini kita tadi sudah mengkutip tulisannya, kita bisa menghubungkan di Mendeley kita. Caranya bagaimana? Di sini kita bisa mengklik insert citation, ya. Kita tuliskan di sini judul bukunya atau autornya atau penerbitnya. Kita klik Evi. Nah, di sini sudah tampil. Nah, kita bisa pilih ini, kita tinggal klik OK. Nah, di sini sudah terhubung Bapak Ibu dengan Mendeley kita. Sudah tertulis di sini. Kemudian, misalkan kita mengutip tulisan dari beberapa autor yang berbeda, kita juga bisa melakukan langkah yang sama. Caranya bagaimana? Misalkan saya tadi mengutip tulisan ini, Bapak Ibu, kita copy lagi. Seperti ini, misalkan kita tulis di sini, kita citasi tadi dari yang pertama dari Evi. Nah, di sini kemudian ada lagi, kita tambahkan lagi autornya siapa. Kemudian kita tambahkan lagi kemudian dari Purbo di sini. Nah, di sini kita klik. Oke, kalau misalkan ada yang kita mengutip dari 3 buku, kita tinggal menambahkan di sini lagi siapa autornya atau siapa judul bukunya. Kita tinggal tambahkan, lalu kita oke. Nah, di sini terlihat bahwa tulisan ini dikutip dari 2 penulis, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana kita mau menambahkan daftar pustaka. Misalkan kita ingin membuat daftar pustaka seperti ini. Ya, kita klik daftar pustaka. Kemudian kita tinggal mengklik insert bibliografi di sini, Bapak Ibu. Nah, secara otomatis daftar pustaka akan tampil. Nah, di sini kenapa daftar pustaka yang pertama ini tidak lengkap? Karena di bagian yang ini tadi kita belum membenahi metadatanya, Bapak Ibu. Nah, kelihatan di sini Bapak Ibu, sehingga memang penting sekali untuk kita memperbaiki metadata di sini. Ini untuk pengisian metadata, dipastikan agar metadata ini sudah terisi secara benar. Oke, Bapak Ibu, baiklah, mungkin hanya itu saja sementara ini
perkenalan saya tentang Mendeley desktop. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.